Film diawali dengan ratusan manusia dalam kondisi tak bernyawa akibat diserang oleh sosok master kungfu aliran hitam yang dikenal dengan julukan Setan Darah. Setan Darah ini paling membenci orang-orang lemah yang ia anggap sebagai pemborosan di muka bumi. Ia pun menghabisi seluruh perguruan kungfu saat itu hingga akhirnya master terkuat yang bernama Huo Changkong turun tangan. Pertarungan sengit terjadi. Pada serangan berikutnya, Huo Changkong langsung memberi tapak naga penghancur darah pada musuhnya. Ya, sesuai namanya, akibat dari pukulan tersebut membuat aliran darah musuh menjadi tak karuan sesuai aliran yang semestinya. Saat itu pula anak Huo Changkong menghampiri sambil menangis. Dengan segera sang master mentransfer kesaktian tinju naga emas ke tangan kanan sang anak yang belum mengerti apa-apa. Lalu setelah itu menghempaskannya agar terhindar dari area pertarungan yang berbahaya. Setan Darah yang geram pun segera kembali menyerang hingga seluruh master kungfu saat itu pun meninggal. Dan singkat cerita, 14 tahun kemudian, di sebuah restoran terlihat sekelompok manusia pasukan geng Setan Darah datang dengan sombongnya untuk menempati tempat VIP. Di saat yang sama, orang-orang masih terpana melihat pemuda yang nafsu makannya luar biasa hingga puluhan porsi ia habisi. Nah, sementara itu di dalam ruang VIP ternyata sedang ada pertemuan antara utusan kepercayaan Setan Darah dengan beberapa bos dagang yang menyampaikan komplain tentang kelompok Setan Darah yang mulai mengambil wilayah kekuasaan mereka. Pertemuan itu tak berjalan lancar hingga kekacauan langsung terjadi. Semua orang kabur kocar-kacir, namun tidak dengan pemuda jago makan tersebut yang akhirnya terganggu kenikmatannya dalam menyantap hidangan. Di tengah kekacauan, salah satu patung raksasa retak dan terjatuh menuju seorang bocah yang langsung dilindungi oleh seorang gadis. Saat hampir tertimpa, tiba-tiba semua orang dibuat terpana karena pemuda jago makan tersebut mampu menahan patung raksasa hanya dengan satu tinju tangannya, sekaligus mengembalikan ke tempat asalnya. Geng Setan Darah pun meremehkan pemuda yang mereka nilai sok jagoan. Seluruh pasukan dikerahkan, namun semuanya mampu dikalahkan dengan mudah. Padahal pemuda tersebut hanya menggunakan sedikit kekuatannya saja. Setelah selesai, gadis tersebut berterima kasih sambil menyebutkan asal perguruan kungfunya. Mereka pun berkenalan dan ternyata pemuda jago makan tersebut adalah Liu Jing alias anak dari Huo Changkong yang telah diwarisi kekuatan tinju naga emas. Sedangkan keduanya adalah murid perguruan Huo Jia yang bernama Yumin dan Sosa. Liu Jing merasa belum pernah mendatangi perguruan Huo Jia, oleh karena itu ia meminta diantarkan ke sana. Setelah sampai, dikira Liu Jing ingin bertamu baik-baik, namun ternyata ia ingin menantang perguruan Huo Jia. Lalu Liu Jing pun dengan sombong berkata pada orang tua di hadapannya bahwa seluruh perguruan kungfu yang ia lewati telah takluk dengan kekuatannya. Liu Jing langsung menyerang terlebih dahulu. Di tengah pertarungan, Yumin dan Sosa hanya melihat dari jauh. Karena pertahanan sang master terlalu kuat, Liu Jing segera memadatkan daun-daun dengan aura naga emas yang mengikatnya lalu menghantamkannya disusul dengan tinjunya yang ternyata masih mampu digagalkan hingga ia terpental keluar perguruan dan diusir oleh sang master. Di situ Liu Jing hanya bisa terus memohon sambil menggedor-gedor pintu agar dijadikan murid. Sementara itu di tempat berbeda, utusan Setan Darah dengan pasukannya sedang ketakutan sambil melaporkan kegagalan misinya karena dikalahkan oleh seorang pemuda. Ia pun langsung dihabisi oleh salah satu pasukan elit Setan Darah dan disantap hidup-hidup. Menyimpulkan dari penjelasan anak buahnya, Setan Darah menduga kalau anak tersebut adalah pewaris kekuatan Huo Changkong yang telah ia habisi 14 tahun lalu. Ia pun memerintahkan untuk melacak keberadaan pemuda tersebut agar ia bisa menghabisi seluruh keturunan Huo Changkong. Kembali pada Liu Jing yang esok paginya kembali menyerang sang master perguruan Huo Jia.
Kali ini ia bersikeras memaksa ingin berguru. Sang master pun bertanya motivasinya, lalu Liu Jing pada intinya menjawab bahwa ia menjadi yatim akibat ulah penjahat dan ia ingin melindungi manusia serta keluarganya kelak setelah ia menjadi lebih kuat. Setelah mendengar itu semua, akhirnya Liu Jing dipersilahkan masuk untuk melihat aktivitas bela diri di dalam perguruan Huojia. Hingga akhirnya Liu Jing dibawa ke ruangan khusus. Di sana Liu Jing diuji telah sampai mana level kungfunya. Pertarungan pun dilakukan dengan senjata-senjata yang aman karena ini adalah sekedar ujian. Di tengah pertarungan, Liu Jing teringat peristiwa kelamnya 14 tahun lalu ketika ayahnya meninggal. Hingga akhirnya, tanpa sadar Liu Jing bertarung dengan serius dengan menyerang titik vital. Dan saat hampir mengeluarkan jurus tinju naganya yang masih belum terasah dengan baik, untungnya sang guru datang menggagalkannya. Disitulah akhirnya sang master memutuskan dan menilai bahwa ia tidak akan menjadikan Liu Jing sebagai murid karena ia merasa hawa pembunuh yang sangat dominan pada tinju Liu Jing. Jika diasah menjadi murid perguruan Huojia, dikhawatirkan Liu Jing akan menggunakan kekuatannya untuk mencelakai manusia. Liu Jing pun marah dan kecewa mendengar pengusiran tersebut hingga ia pun pergi ke pusat kota untuk menenangkan diri. Di tengah keramaian, ia merenung sambil melihat sapu tangan pemberian Yumin yang tak lain adalah anak dari sang master Huojia. Tapi dalam sekejap, ia menyadari keanehan di mana orang-orang menghilang lalu disambut oleh orang yang tak ia kenal, alias penasehat kepercayaan setan darah yang bernama Bai. Saat itu, Liu Jing kaget ketika Bai tiba-tiba menunjukkan sapu tangannya yang sedari tadi harusnya masih ia pegang. Dalam kondisi kesal, Liu Jing pun menyerang hingga mereka pun bertarung, tapi perbedaan kekuatan terlihat jelas di sini. Bai dengan mudah menaklukkan Liu Jing lalu menawarkannya untuk berlatih bersamanya. Liu Jing pun senang akhirnya bisa menemukan guru yang dianggapnya kuat, padahal ia tak sadar di hadapannya adalah orang jahat yang mengincarnya. Setelah sampai di satu ruangan, rupanya Liu Jing langsung disambut oleh setan darah yang langsung menyerang. Di sini akhirnya ketahuan, tujuan sebenarnya setan darah adalah untuk menghisap seluruh tenaga dalam Liu Jing yang akan menjadi penawar pukulan Huo Cangkong yang sampai saat ini masih berefek pada aliran darahnya. Untungnya, Liu Jing dengan sisa tenaganya masih bisa meloloskan diri. Namun sayang sapu tangan yang bertuliskan nama perguruan Huojia terjatuh di hadapan setan darah. Sesampainya di tengah jalan, Liu Jing pun mulai kehabisan tenaga hingga pingsan dan singkat cerita. Untungnya malam itu Liu Jing diselamatkan oleh Yumin. Tapi siapa sangka, tak perlu waktu lama, seorang pasukan elit setan darah mendatangi perguruan Huojia lalu menyerang Yumin dan Sosa yang sedang mengobrol. Mereka berdua terlihat kewalahan menghindari senjata mematikan pemangsa manusia tersebut. Hingga akhirnya Liu Jing datang membantu. Di tengah pertarungan, tiba-tiba datang lagi seorang pasukan elit setan darah, si wanita ninja. Saat itulah sang guru yang sedari tadi mengamati datang membantu. Dan saat itu juga, sang master menyuruh Liu Jing untuk mengamati pertarungan ini kalau ingin belajar kungfu. Tapi ternyata masalah belum selesai. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Dan ya, saat itulah setan darah datang bersama wakilnya alias Bai. Sang master menyuruh semuanya pergi dan menyisakan dirinya dengan 3 pengajar kepercayaannya. Wakil Bai ingin maju tapi setan darah menghalanginya karena ingin peregangan. Dikira sudah berhasil, namun ternyata setan darah kembali bangkit dengan kekuatan lainnya yang langsung membuat keempat ahli kungfu tersebut tak berdaya. Tapi siapa sangka, saat kondisi kritis, tiba-tiba Liu Jing nekat datang untuk bertarung, namun dalam sekejap, dirinya pun dikalahkan berkali-kali hingga babak belur.
Liu Jing terkapar tak berdaya. Di situ tiba-tiba ia teringat dengan wajah ayahnya yang membuatnya kembali berdiri tegak walaupun sakit. Dan di situ pula ia jadi teringat bahwa musuh di depannya adalah pembunuh ayahnya. Seluruh tenaganya pun ia usahakan untuk keluar hingga ia beradu tinju dengan setan darah. Tapi sayang, tubuh Liu Jing belum sanggup menahan kekuatan besar hingga ia melemah dan setan darah mulai mencengkram untuk menghisap kekuatannya. Di saat genting itulah, Sosa dan Yumin datang untuk menolong Liu Jing hingga akhirnya sang master menjadi benteng perlindungan terakhir dan bersikeras menyuruh yang lainnya untuk pergi. Singkat cerita, mereka berhasil kabur ke sebuah kuil sambil merawat luka-luka parah yang diderita Liu Jing. Saat itu, salah satu guru menyadari bahwa dalam keadaan Liu Jing yang sekarat, ada kekuatan lain yang masih belum bisa diakses sepenuhnya oleh Liu Jing. Berkali-kali dada Liu Jing berdetak sangat besar hingga akhirnya Yumin mengerahkan kemampuan tusuk jarumnya untuk membuka seluruh titik energi dalam tubuh Liu Jing. Sementara itu, para pasukan setan darah berhasil melacak dan menemukan keberadaan mereka. Namun siapa sangka, dalam waktu singkat, semua sudah dihajar habis oleh Liu Jing yang kembali bugar dengan kekuatan maksimalnya. Sekarang, seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh aura tenaga dalam naga emas yang menurut para guru telah melebihi kekuatan kungfu manusia normal. So, pada akhirnya, setan darah hanya bisa terkapar tak berdaya hingga singkat cerita, berita kekalahan setan darah yang ditakuti telah menyebar ke seluruh kota. Film dimulai dengan pertarungan antara Fuyan dan monster Qilin alias gabungan dari naga dan singa. Fuyan adalah seorang kultivator pemula dalam sihir. Ia tanpa sengaja terperangkap di pulau para monster saat ingin menjelajahi waktu ke medan perang kuno. Mau tidak mau, Fuyan harus melindungi dirinya dari kejaran monster Qilin. Jurus demi jurus ia keluarkan mulai dari serangan pedang api hingga bola semangat api yang akhirnya dapat melumpuhkan Qilin yang langsung dihabisi oleh Fuyan. Setelah kekalahan Qilin, Fuyan pun mendengar banyak monster menuju ke arahnya. So, singkat cerita, ia pun memutuskan untuk berlindung di sebuah puncak gunung yang damai. Namun, tiba-tiba aura mengerikan datang bersamaan dengan hadirnya seorang master sejati kultivator hantu pemakan jiwa bernama Lin Tian. Fuyan sempat sedikit bingung dan ketakutan, tapi Lin Tian segera menjelaskan untuk jangan takut karena dirinya adalah seorang kultivator ganda di tingkat master sejati, baik dalam sihir maupun seni bela diri. Lin Tian yang sedang berkeliling dimensi melihat potensi Fuyan, sehingga ia menawarkan Fuyan untuk dilatihnya agar menjadi kultivator sihir level tinggi agar dapat mengeluarkan seni bela diri level dewa. Lin Tian pun menunjukkan sedikit kesaktiannya yang membuat Fuyan semakin yakin. So, sambil teleportasi dan terbang, Fuyan diselamatkan oleh Lin Tian dari hutan gaib pemakan jiwa yang lambat laun akan menghisap energi Qi manusia. Singkat cerita, Fuyan telah sampai di kota bernama Soyan yang awalnya terlihat normal-normal saja. Lin Tian telah memisahkan diri setelah berpesan pada Fuyan untuk menemuinya di sebuah tempat rahasia. Nah, rupanya di kota Soyan ini manusia dan orc hidup berdampingan, tapi sayangnya bangsa orc ditindas untuk dimanfaatkan oleh manusia, ada yang diperbudak hingga diadu layaknya binatang. Tak lama kemudian, datanglah satu-satunya kultivator level 3 di kota Soyan bernama Zixian. Dari sisi level tentu sangat jauh dibandingkan Lin Tian yang sebelumnya menolong Fuyan. Tapi rupanya Zixian banyak dikagumi oleh rakyat yang meyakini bahwa Zixian adalah pelindung kota. Beberapa saat kemudian,
Sampailah Fuyan di lokasi pertemuan dengan Lin Tian. Di sana, barulah Lin Tian menjelaskan bahwa kultivator memiliki 8 tingkat. Level pertama disebut ahli, kedua disebut master, ketiga disebut guru, keempat disebut pakar, kelima disebut raja, keenam disebut kaisar, ketujuh disebut yang mulia, dan yang tertinggi alias level ke-8 adalah master sejati yang mampu melihat seluruh dimensi alam, bahkan bisa bekerja sama dengan dewa. Lalu Lin Tian menegaskan bahwa seperti yang ia katakan di awal pertemuan bahwa dirinya adalah master sejati alias berada pada level tertinggi. Setelah itu Lin Tian kembali menjelaskan dasar-dasar penting dari master kultivator hingga menjelaskan bahwa teknik api tertinggi disebut api legendaris Jiu Mei. Lin Tian pun menguji kualitas kultivasi yang dimiliki Fuyan. Setelah beberapa saat ia terkejut karena Fuyan memiliki berbagai warna api hingga keemasan dalam kultivasinya. Ia pun menyadari bahwa Fuyan memang memiliki bakat luar biasa. Setelah selesai mengujinya, Lin Tian menyuruh Fuyan untuk berjaga di depan pintu sementara dirinya akan melakukan kultivasi tingkat tertinggi untuk mempermudah Fuyan dalam berlatih. Dan benar saja, alam bergejolak saat seorang master sejati sedang melakukan kultivasinya, hingga akhirnya menarik para kultivator jahat yang langsung memanfaatkan kesempatan untuk merebut kekuatan yang langka dari master sejati. Tanpa basa-basi, Fuyan yang berjaga pun bertarung dengan mengerahkan segala kemampuannya. Pengeroyokan pun terjadi dengan saling balas serang dan bertahan hingga akhirnya saat Fuyan hampir terbunuh, untungnya sang guru telah menyelesaikan kultivasinya lalu segera menyelamatkan dan memusnahkan para bandit kultivator dengan mengirimnya ke hutan gaib pemakan jiwa. Setelah keadaan tenang, dari salah satu hasil kultivasinya ternyata sang guru memberikan sebuah catatan rahasia dan benda pusaka pada Fuyan yang dapat segera ia gunakan untuk berlatih menjadi kultivator. Jika rajin dan disiplin, maka Fuyan akan mampu mencapai level kultivator tertinggi walau tentu memerlukan waktu yang tak sebentar. Hari demi hari pun berlalu dan Fuyan terus berlatih. Hingga singkat cerita, Fuyan melihat sosok orc yang sedang ditindas di sebuah restoran tempat ia makan siang. Karena tak tahan, ia pun langsung menghampiri dan mencegahnya. Tak disangka, Zixian yang sedang berada di sana justru berkata bahwa monster orc rendahan tak pantas hidup. Bahkan dirinya pun bisa membunuh Fuyan jika mau. Intinya, Zixian sangat meremehkan Fuyan karena menganggapnya hanya seorang kultivator pemula yang culun. Dalam sekejap, Fuyan langsung dibawanya ke dimensi lain untuk bertarung. Setelah memenangkan pertarungan, Fuyan segera menyuruh orc untuk pergi dan ia pun langsung meninggalkan lokasi, meninggalkan Zixian yang terluka cukup parah. Sementara itu, di tempat berbeda, terlihat salah satu orc sedang berusaha membangkitkan ratu monster terkuat. Ia melakukan itu karena sangat dendam pada manusia yang selalu menghina dan menindas bangsa orc selama ini. Tak lama kemudian, ia dipergoki oleh seorang manusia pemburu yang langsung memanahnya hingga musnah. Tapi belum selesai sampai di situ, sang ratu pun keburu bangkit dan langsung menyerap seluruh energi kehidupan dari manusia pemburu hingga mati. Dan sang ratu pun kembali muda dengan kekuatannya yang meluap-luap. Tanpa waktu lama, sang ratu langsung pergi ke lokasi di mana banyak energi kehidupan alias di kota Soyan. Ia pun datang dengan memanggil kepala monster Dajjal dan menungganginya sambil merenggut seluruh energi kehidupan siapapun yang dalam pandangannya. Satu persatu manusia dan orc musnah. Setelah itu sang ratu dengan nikmatnya menyerap seluruh energi kehidupan hingga kekuatannya kembali pulih seutuhnya. Bertepatan dengan itu, Fuyan datang dengan teleportasi yang langsung disambut dengan serangan meteor api oleh sang ratu. Warga kota pun kembali menjadi korban. Saat itu, Fuyan mulai mengerahkan kekuatannya dengan melepas roh raksasa sebagai perisai yang melindungi kota dari meteor. Terus-menerus diserang, akhirnya Fuyan terdesak dan mengeluarkan kekuatan aslinya.
Sang ratu terkejut hingga menghentikan serangan. Cuaca berubah gelap dan dalam diri Fuyan telah berkultivasi menjadi kultivator 6 yang dijuluki Kaisar. Melihat hal itu, sang ratu langsung mengubah monster dajalnya menjadi kalajengking raksasa yang memang menjadi senjata pamungkasnya. Fuyan pun tak mau kalah. Ia memanggil naga sihir raksasa terkuat untuk meladeni pertempuran dengan sang ratu. Pada akhirnya sang ratu mulai kewalahan dan terpojok. Oleh karena itu ia menyerang Fuyan dengan sihir terlarang perasuk jiwa yang perlahan-lahan merasuki jiwa raga Fuyan dan akan merubahnya menjadi iblis budak sang ratu. Untungnya Lintian datang tepat waktu untuk menolong. Tanpa waktu lama, Lintian segera memperlihatkan kekuatannya sebagai guru besar kultivator dengan menghantam sang ratu dengan pedang keabadian raksasa. Dan singkat cerita, keadaan kota Soyan kini kembali normal. Tapi sekarang orc dan manusia sudah tak saling menindas, karena saat serangan dari ratu datang, mereka secara naluriah saling menolong satu sama lain. Dan untungnya dipertahankan walaupun kondisi kota telah aman sentosa. Dengan kedamaian di kota ini, tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye.